Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rahmadani dengan NPM A1F023042 dari kelas 3B. Di sini saya akan membuat video mengenai resume tentang materi pertemuan kedua mata kuliah Media Pembelajaran Berbasis ICT. Baiklah, di sini materi yang akan dijelaskan yaitu mengenai media pembelajaran dan juga media pembelajaran berbasis ICT yang telah diresum dari pertemuan kedua. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai pengertian media pembelajaran dan juga media pembelajaran berbasis ICT, sebaiknya kita mengetahui dulu mengenai pengertian media. Adapun media itu secara bahasa berasal dari kata medius yang berarti tengah, perantara, atau pengantar. Sedangkan secara istilah, media merupakan seperangkat alat-alat grafis, fotografis, atau elektronik untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Selanjutnya kita membahas mengenai pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan seperangkat alat yang digunakan oleh seorang pendidik untuk menyampaikan secara langsung nilai ilmu pengetahuan kepada peserta didik pada saat melakukan proses belajar mengajar. Ada beberapa jenis media pembelajaran. Yang pertama itu media visual, yang kedua itu ada media audio, yang ketiga itu ada media audiovisual, yang keempat itu ada media cetak, yang kelima itu ada media demonstrasi, dan yang keenam atau yang terakhir itu ada media permainan. Selanjutnya, yang pertama mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari media pembelajaran jenis visual. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama dapat membantu memvisualisasi konsep abstrak, yang kedua menarik perhatian bagi siswa, dan yang ketiga memudah digunakan dan mudah dibuat. Sedangkan kekurangan dari media visual ini, yang pertama itu tidak dapat menyampaikan informasi audio, selanjutnya tidak dapat membutuhkan penjelasan tambahan dari guru, dan yang terakhir itu tidak cocok untuk semua jenis materi. Sedangkan jenis media yang kedua atau media audio memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari media audio yaitu yang pertama dapat digunakan saat siswa melakukan aktivitas lain, memudahkan pembelajaran bahasa dan mendengar. Selanjutnya relatif murah dan juga mudah diakses. Untuk kekurangannya itu tidak dapat menyampaikan informasi visual, sulit untuk mengulangi bagian tertentu tanpa adanya alat pemutar, dan juga tidak menarik bagi semua siswa. Sedangkan untuk media yang ketiga atau media audiovisual ada 3 kelebihannya, yaitu yang pertama menarik dan juga interaktif, yang selanjutnya kombinasi antara audio dan visual dapat meningkatkan pemahaman, dan yang terakhir itu dapat menyampaikan informasi yang kompleks dengan cara yang mudah untuk dipahami. Sedangkan kekurangannya itu memerlukan perangkat pemutar seperti proyektor, membutuhkan waktu dan biaya untuk produksi, serta kurang fleksibel untuk perubahan atau penyesuaian cepat. Media yang keempat atau media cetak, kelebihannya berupa mudah diakses dan dapat digunakan, terus yang kedua dapat dibaca berulang kali, dan yang ketiga itu tidak memerlukan perangkat elektronik. Sedangkan kekurangan dari media cetak ini kurang interaktif, terbatas pada teks maupun gambar, dan informasi statis dan tidak dapat diperbarui secara cepat. Sedangkan media yang kelima atau media demonstrasi memiliki beberapa kelebihan, yaitu menyediakan contoh nyata dan juga praktis, membantu memahami proses atau konsep yang kompleks, dan juga interaktif dan menarik bagi perhatian siswa. Sedangkan kekurangannya itu memerlukan persiapan dan alat yang sesuai, bisa memakan waktu, memerlukan keterampilan demonstrasi yang baik bagi seorang guru. Untuk jenis media yang terakhir atau media permainan, kelebihannya itu meningkatkan motivasi dan juga keterlibatan siswa. Selanjutnya memfasilitasi pembelajaran melalui pengalaman langsung, dan juga dapat mengembangkan keterampilan sosial dan juga kerja tim antar siswa tersebut.
Untuk kekurangannya itu menjadi terlalu kompetitif dan juga mengurangi fokus pada pembelajaran itu dan memerlukan waktu untuk persiapan dan melaksanaannya, dan tidak terlalu mencangkup semua kurikulum ataupun topik pembelajaran. Selanjutnya itu ada manfaat media pembelajaran. Bagi guru, media pembelajaran ini sangat bermanfaat seperti membantu menarik perhatian dan memotivasi siswa untuk belajar. Selain itu, memiliki pedoman, arah, dan urutan, serta pengajaran yang sistematis. Selanjutnya, membantu kecermatan dan ketelitian dalam penyajian materi pembelajaran. Selanjutnya itu juga dapat membantu menyajikan materi yang lebih konkret dan juga memiliki variasi metode dan media yang digunakan, serta menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan tanpa tekanan. Sedangkan bagi siswa sendiri, itu dapat merangsang rasa ingin tahu siswa untuk belajar, dapat memotivasi siswa untuk belajar baik di kelas maupun mandiri, memudahkan siswa dalam memahami materi pelajaran, memberikan suasana yang menyenangkan, dan juga memberikan siswa kesadaran memilih untuk media pembelajaran terbaik yang akan digunakan. Baiklah, selanjutnya itu mengenai media pembelajaran berbasis ICT. Media pembelajaran berbasis ICT mempunyai peranan penting dalam proses belajar mengajar, baik di dalam maupun di luar kelas, dan dapat digunakan untuk menunjang siswa dalam melaksanakan tugasnya. Perangkat ICT yang dimaksud dalam konteks ini antara lain berupa telepon seluler, komputer ataupun laptop, proyektor, LCD, dan akses internet. Ada beberapa jenis media pembelajaran berbasis ICT. Yang pertama itu multimedia interaktif, yang kedua digital video dan animasi, yang ketiga podcast, yang keempat augmented reality, dan yang kelima itu ada virtual reality. Ada beberapa kelebihan dari media pembelajaran berbasis ICT, seperti memberi kesempatan kepada peserta didik untuk memecahkan masalah secara individual, menyediakan presentasi yang menarik dan animasi, menyediakan pilihan isi pembelajaran yang baik dan beragam, mampu membangkitkan motivasi dalam belajar, mampu mengaktifkan dan juga menstimulasi metode pengajaran yang baik, dan dapat meningkatkan pengembangan pemahaman peserta didik terhadap materi yang akan disajikan. Selain lebih juga beberapa kekurangan media pembelajaran berbasis ICT. Yang pertama, hanya efektif jika digunakan oleh satu orang atau kelompok kecil. Yang kedua itu jika tampilan fisik isi pembelajaran tidak dirancang dengan baik atau hanya merupakan tampilan seperti pada buku teks biasa, pembelajaran melalui media komputer itu tidak akan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Dalam kata lain, siswa akan cepat merasa bosan. Dan yang ketiga itu guru yang tidak memahami aplikasi pemrograman komputer tidak dapat merancang pembelajaran lewat media komputer. Adapun manfaat dari media pembelajaran berbasis ICT bagi seorang guru yaitu meningkatkan efektivitas pengajaran, efisiensi waktu dan tenaga, kolaborasi dan komunikasi yang lebih baik, serta pengembangan profesional. Adapun manfaat media pembelajaran berbasis ICT bagi siswa, pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik, akses ke sumber daya belajar yang lebih dan luas, pembelajaran mandiri dan fleksibilitas belajar, keterampilan digital dan teknologi, serta kolaborasi dan komunikasi yang lebih baik. Selanjutnya itu tantangan dalam mengimplementasikan media pembelajaran berbasis ICT. Yang pertama itu keterbatasan infrastruktur. Kita ketahui bahwa tidak semua sekolah ataupun instansi pendidikan memiliki akses yang memadai terhadap perangkat keras seperti komputer, tablet, handphone, dan lain-lain. Yang kedua, keterampilan guru. Banyak guru belum memiliki keterampilan yang cukup dalam mengoperasikan teknologi dan menggunakan media pembelajaran berbasis ICT dalam metode ataupun pelaksanaan belajar mengajarnya. Yang ketiga, kualitas dan kesesuaian materi. Tidak semua materi berbasis ICT yang tersedia itu cocok untuk kurikulum ataupun kebutuhan siswa. Dan yang terakhir itu adalah kesenjangan digital.
Terdapat kesenjangan antara siswa yang memiliki akses ke teknologi di rumah dengan mereka yang tidak. Hal ini bisa menciptakan yang namanya ketidaksetaraan dalam proses belajar mengajar.